Selamat pagi. Assalamualaikum. 16 April 2020. Kita tetap harus semangat dan optimis ya. Walaupun ketika baca misalnya media ada yang menyampaikan bahwa BUMN komisarisnya itu tempat bagi-bagi rejeki gitu kan, atau model begitulah di Akbar Faisal punya acara gitu kan, atau Ibu Sri Mulyani menyatakan bahwa Indonesia ini aset-asetnya kurang bekerja keras untuk kesejahteraan bangsanya dan negara. Atau juga misalnya kita lihat berita di KPK ada 1, sekian kilogram emas hilang. Atau juga di Kalimantan misalnya ada disampaikan ada 1 truk barang bukti persoalan pajak dilarikan gitu kan. Jadi sementara di sisi lain ada juga Satgas BLBI gitu kan, mau nagih-nagih yang kurang lebih 108 atau 10 triliun lah. Sementara ada 11.000 triliun yang ada di kantong sampai hari ini belum ketahuan gitu kan ada di mana. Dan banyak lagi lah, artinya gubernur yang dianggap ideal ditangkap juga tuh dari Sulawesi Selatan. Kemudian ada 2 menteri juga gitu kan, bansos kena sama lobster padahal lagi pandemi. Banyak yang memprihatinkan, tapi kita jangan patah harang, jangan frustasi. Anggap aja itu sedikit lah yang kejadian gitu kan, dibanding banyak hal yang baik yang terjadi. Tapi hari ini saya bukan pengen bicara soal itu. Itu semua saya cuman mau bicara kenapa saya bahas di awal sebagai prolog ya, atau introduction. Karena saya pengen nyampein semua itu pasti berkait, dan semua yang tadi disampaikan itu pasti ada alasan yang sangat kuatnya. Nah, saya melihat alasan yang sangat kuat kenapa semua itu terjadi, karena boleh jadi di negeri ini setiap orang, setiap keluarga, komunitas, bahkan negaranya sendiri planningnya masih sangat bersifat umum. Jadi rencana atau target atau hal-hal yang ditujunya itu masih bersifat sangat umum. Jadi misalnya kalau Anda punya keluarga gitulah ya, atau kita ketika memulai keluarga, dulu waktu habis nikah tuh sebenarnya bagaimana sih cita-cita ketika nanti kita pensiun gitu kan. Kebanyakan orang termasuk saya dan juga baru nyadarin setelah saya tua seperti ini, planning yang saya buat itu tidak detail. Dan padahal dulu ketika sekolah manajemen, kemudian juga kebetulan saya sebelumnya kan teknik sekolahnya, kemudian manajemen, kemudian saya juga punya pengalaman banyak nyelesain hal-hal yang sangat rumit ya di negeri ini. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan, mulai dari cerita puluhan ribu bahkan orang turun ke jalan gitu kan karena ngeganggu badan usaha gitu kan, baik di lokal sampai nasional. Atau juga ketika ada keriuhan yang luar biasa di Sidoarjo gitu kan karena ada semburan lumpur, dan banyak lagi yang lain lah, yang intinya adalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat rumit. Alhamdulillah dengan tim yang kompak, kenal lama, persahabatan sejak muda, semua itu bisa diatasi, alhamdulillah. Dan beberapa sahabat sekarang sudah berpulang ya, jadi ini pun sebetulnya saya sampaikan dalam kerangka
mengenang dan berterima kasih kepada para sahabat tersebut yang bersama-sama di dalam perjalanannya. Jadi lama sekali gitu, pada Pak Irsan Maas almarhum, kemudian keluarganya juga, itu betul-betul luar biasa kita bersahabat berteman. Kemudian juga almarhum Pak Budiman Sopian, itu kan luar biasa itu bersahabat berteman dengan yang bersangkutan maupun dengan keluarganya, juga pendukung ya seperti Pak Samsul juga luar biasa, dan banyak sekali yang mendukung yang lainnya gitu kan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa perjalanan panjang itu sungguh luar biasa. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan apa yang ketika itu saya rasakan nggak kepikir lah, atau misalnya saya berpikirnya terlalu global. Jadi saya sekarang udah 60 tahun insya Allah ya, jadi 59 mau 60 tahun. Kalau dilihat itu mulai kerja dulu dari usia kerja beneran tuh usia 30 lah ya, berarti hampir 30 tahun lah kerja ya, hampir 30 tahun. Sebelumnya kerja juga gitu kan di 29 ini. Nah tapi mulai di situ saja gitu kan. Nah dulu tuh yang penting kerja bener, berhasil, kemudian juga perusahaan happy, beruntung, kemudian juga komunitas happy, apa yang ada dibagi gitu, kemudian juga tidak berpikir detail untuk semua yang ada di komunitas itu dalam jangka panjang. Ya kerja kesana kemari di berbagai tempat gitu kan. Nah setelah saya usia segini, itu hitung-hitung lagi, kalau 60 tahun, katakanlah misalnya Allah kasih umur 28 tahun lagi atau 30 tahun lagi, itu berdua dengan istri, maka katakanlah sehari misalnya butuh 3 juta rupiah. Itu kan, itu udah besar sekali. Sebulan 90 juta, setahun itu kurang lebih 1 miliar. 30 tahun, berarti 30 tahun itu seakan-akan habis tuh 1 miliar setahun, berarti 30 miliar itu untuk 30 tahun. Nah padahal kalau artinya harus nyiapin uang lagi gitu kan, untuk 30 tahun ke depan itu 30 miliar untuk berdua sama istri gitu kan. Nah ini adalah sesuatu yang sebetulnya kalau bicara planning kurang tepat. Kenapa? Karena usia sudah tua gitu kan, tenaga tidak sekuat dulu, pengalaman banyak alhamdulillah gitu kan. Nah, tetapi itu pasti beda dengan ketika selama hidup kami, misalnya selama 30 tahun itu saya targetin, saya mesti ngumpulin uang 30 miliar. Jadi ya punya rumah, punya kendaraan, nah istilahnya hidup sederhana, yang penting anak-anak bisa selesai sekolah, pada sehat, dan punya tabungan 30 miliar. Kalau itu terjadi, maka 30 miliar itu adalah katakanlah paling buruk 5% setahun misalnya. 5% setahun itu dari 30 miliar berarti sama dengan 1,5 miliar. Itu udah jauh lebih tinggi daripada tadi 3 juta sehari ya, karena 3 juta sehari itu sama dengan 1 miliar setahun. Jadi itu pasti udah hidupnya udah luar biasa. 3 juta sehari itu bisa saya tiap hari nggak sering di darat, naik cruise aja sama istri berdua tuh, keliling-keliling ke Alaska, ke Eropa, kemana, makannya enak gitu kan, kalau sakit udah ada uang dan lain-lain.
sederhana kelihatannya gitu kan. Nah, sebenarnya yang saya pengen ngajak itu bukan menghayal itu, tetapi saya mengajak sebagai sebuah bangsa itu harus punya tujuan-tujuan tadi. Jadi Indonesia itu harus punya target berapa cadangan devisanya yang benar-benar uangnya seakan-akan untuk memutar menghasilkan uang, sehingga ngasilin uang terus dari situ. Jadi sekarang mungkin dengan berhutang membangun infrastruktur, membangun cadangan air, membangun cadangan pangan gitu kan, membangun jalan, membangun yang lain-lainnya. Tetapi dari cerita saya tadi yang sederhana itu, sebagai sebuah bangsa itu ketika kita lihat Jawa, kemudian juga Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan berbagai pulau, itu harus didesain dalam kerangka sustainability tadi ya, Lombok, Bali, itu semuanya harus didesainnya begitu gitu kan. Jadi hitungan dari situasi saat ini itu bagaimana sekian puluh tahun lagi semua sudah sustain. Jadi nggak ada lagi pertumbuhan kota misalnya kan, tidak ada lagi pertumbuhan yang menghabiskan tanah, tetapi produksi padi itu betul-betul terjaga, ditargetkan, produksi air terjaga, ikan di laut terjaga, kemudian juga berbagai hal, listrik, kemudian juga dan yang lain-lain, transport, semua itu mudah-mudahan dari mulai cerita tadi saya yang sederhana itu di planning, diwujudkan, sehingga saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani. Dengan secara sederhana beliau menyampaikan bahwa sudah saatnya aset itulah yang bekerja luar biasa untuk kesejahteraan bangsa ini. Seperti tadi saya sampaikan, ketika saya punya 30 miliar gitu kan hari ini gitu kan, kalau kawan saya atau sahabat saya CT triliunan lah uangnya gitu kan, udah luar biasa gitu kan. Nah, tapi saya yakin kebanyakan orang di usia saya gitu kan, teman-teman saya pun mungkin tidak sampai 30 miliar itu. Bahkan banyak misalnya yang masih mencari untuk bulan depan misalnya gitu kan. Atau untuk tahun depan punya rencana ini, dia masih cari gitu kan. Nah, jadi padahal usianya sudah seperti itu gitu kan. Dan saya mengajak negeri ini mulai dari hari ini gitu kan bingung, kita dengar bingung kan, nggak ada garis besar haluan negara gitu kan ya, pokoknya bangunnya proyek aja disetujui di DPR gitu kan. Nah, kenapa ini saya bahas rada detil gitu, kemudian pelan-pelan, karena banyak orang atau bahkan saya mendengar kemarin dari Pak Burhan ya, saya ulang-ulang bahwa rakyat Indonesia atau orang Indonesia itu luar biasa, dan itu dibuktikan dengan banyaknya orang Indonesia berhasil di berbagai belahan dunia. Nah, tetapi ada yang menyampaikan juga orang-orang yang punya amanah di negeri ini gitu kan. Jadi ini tidak menunjuk orang ABCD ya, tapi secara umum itu bejat, rusak. Jadi entah itu ngumpul harta, entah itu korupsi, entah itu kejam gitu kan. Dan itu tercatat misalnya secara sederhana ketika kita misalnya dengar untuk bebasin lahan untuk banjir aja itu ribut administrasi lahan gitu kan, dan lain-lain lah ya, boleh katakanlah itu benar gitu kan. Tapi ada juga orang bilang nih, kalau urusan sama badan, ketika itu ada potensi dapat uang gitu kan, atau misalnya mengeluarkan uang untuk masyarakat, jadi susah gitu kan. Dan itu juga banyak dialami oleh korban-korban perampasan tanah gitu kan. Nah, tapi saya nggak mau bahas itunya detail, saya pengen bahas, dan ini dengan rasa maaf ya, artinya marilah kita menyadari bahwa persoalan itu boleh jadi karena kita nih nggak punya planning bersama, kita nggak punya tujuan bernegara bersama yang detail. Jadi adil dan makmur, toto tentrem loh jinawi gitu kan. Nah, tetapi detailnya itu seperti apa gitu kan, kita belum punya garis besar haluan negara yang membuat
bahwa dijamin kalau sakit itu nanti setelah tua atau semua insan di Indonesia, sakit ini pasti masuk bisa rumah sakit, sekolah itu pasti bisa sekolah, nanti untuk tingkat yang tertentu tergantung kepintaran dan kemampuannya, pasti bisa makan gitu kan, nggak mungkin nggak ada makan gitu, pasti. Nah, bicara pasti ini hari-hari ini dengan keluar biasaan rakyat Indonesia. Kenapa saya bilang keluar biasaan? Karena elit tadi yang dibilang brengsek itu oleh banyak orang dengan korupsi, ngerusak negara, ngerusak hutan, ngerusak tambang dan lain-lain, itu kalah dengan misalnya seorang yang jual pecel atau seorang yang jualan di pasar, ibu-ibu gitu kan, yang sederhana, suaminya sederhana, kerja tiap hari, bisa menyelesaikan anak-anaknya sekolah sampai ke perguruan tinggi. Itu dengan kepasrahan. Kalau ditanya bagaimana caranya, Bu? Saya percaya Tuhan akan menolong. Nah, dengan kerja keras dan doa. Nah, ini adalah filosofi hidup orang-orang yang luhur mentalnya, tetapi di zaman sekarang ini nggak banyak yang begini, gitu kan? Atau makin sedikit. Kenapa? Karena dari kecil itu udah digoda sama game, gadget, digoda dengan berbagai macam hal, sehingga tidak lagi yang namanya agama itu menjadi sesuatu yang bukan hanya sebagai keyakinan, tetapi juga difungsikan di dalam kehidupannya, kemudian itu menjadi rasional, begitu kuat militansi berbuat baik dengan keyakinan bahwa Tuhan itu akan menolong gitu kan. Nah, jadi itu dulu begitu orang-orangnya. Nah, sekarang itu orang makin rasional, tetapi rasional dalam kerangka dia hanya sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang dia ada gitu kan. Jadi agama yang seperti itu gitu kan sekarang mulai berkurang, dan dibuktikan kalau misalnya orang benar-benar beragama dalam arti yang sebenarnya, itu nggak mungkin gitu kan melakukan hal-hal yang merusak negara, merusak negeri, bahkan merusak keluarganya sendiri. Dan itu juga terdengar ketika untuk naik haji pun misalnya atau umroh, itu malahan menggunakan uang-uang yang seperti itu juga gitu kan, entah minta ke perusahaan asing, minta kemana, minta ke rekanan, minta macam-macam lah, sehingga beragamanya karitatif itu. Nah, karena ini sudah masuk dianggap sebagai era yang rasional, maka saya tawarkan sekarang gitu kan. Jadi negeri ini tuh nanti dalam beberapa tahun ke depan tuh beras butuh berapa, produksi tiap tahun berapa, kita bisa lihat di TV. Kemudian juga misalnya udara itu kekotorannya seperti apa, terus lalu harusnya baiknya seperti apa supaya ngurangin mobil dan pindah nanti ke kendaraan listrik atau menggunakan kendaraan umum. Kemudian juga misalnya air tuh turun di daerah-daerah pinggir pantai itu seperti apa gitu kan. Nah, kalau misalnya air tanah itu terus disedot gitu kan, karena ada juga cerita kalau masang pam itu cepat gitu kan, ya asal ada tambahannya gitu kan, tetapi ketika nutup air tanah itu susah di ini di itu dan lain-lain. Nah, ke depan mungkin yang paling pas, karena Indonesia ini negara kepulauan, untuk di kota-kota yang ada lautnya semua untuk air bersih itu justru ngambil dari laut, pakai kapal gitu kan, dari laut itu disalurkan ke darat sehingga menghasilkan garam gitu kan, kemudian juga bisa uap hujan lagi gitu kan, jadi muter itu di kita merekayasa itu. Sedangkan air sungai itu dialirkan untuk irigasi, untuk tanah dan yang lain-lain, sehingga penurunan tanah itu tidak terus terjadi. Air tidak semata-mata terus dibuang ke laut begitu saja, tetapi ditampung dalam bentuk bendungan dan yang lain-lain. Nah, sehingga ini bisa sustain. Nah, saya sebetulnya pagi ini pengen ngobrolnya sustainable life-nya bangsa Indonesia itu seperti apa. Saya dengar ada negara lain misalnya bicara, di negara kami udah susah nih sekarang nyari orang miskin, orang susah, karena udah kaya semua gitu kan, udah terbantu. Entah itu propaganda, entah itu beneran, saya nggak ngerti.
Tapi ini adalah sebuah tantangan untuk negeri ini gitu kan, untuk bangsa kita, untuk bangsa ini. Jadi, nah, saya mengajak gitu kan, kalau anak-anak muda mulai kayak tadi gitu kan, target ya udah saya nanti kerja 30 tahun, nggak mungkin baru kerja langsung bisa nabung eh, berketat-ketat gitu kan, dia 30 tahun dihitung semiliar setahun, tapi nanti di titik tertentu pasti ada itu, entah barang yang dia beli harganya naik dijual lagi gitu kan, atau dia dapat bisnis dari mana karena keahliannya gitu kan. Tetapi intinya adalah setiap orang, setiap keluarga itu punya cadangan itu tadi gitu kan, dan membatasi dirinya sendiri. Nah, dengan punya cadangan punya usaha, terus kemudian juga membatasi dirinya sendiri, maka negeri ini akan terjaga dalam suatu sistem atau pola kehidupan yang dimana semua orang itu berusaha menjadi lebih baik, tetapi bergotong royong dan menjaga semuanya untuk tetap bisa menjadi baik gitu kan. Nah, saya kira ini sebuah pikiran yang belum populer ya, karena di zaman yang sekarang ini yang populer itu the winner takes all. Jadi Anda harus jadi pemenang, kemudian Anda ambil semuanya gitu kan. Anda pemenang tuh Anda bisa jadi bupati, Anda jadi gubernur, bahkan Anda jadi presiden, dan Anda ambil itu semuanya. Nah, saya justru mengajak kita mulai mendorong, memaksakan diri, itu memaksakan komunitas, memaksakan bangsa ini. Kita justru hidup dalam sustainable life gitu kan. Misalnya hutan-hutan itu nggak boleh lagi dibabat, tetapi warganya harus punya penghasilan. Hutan sawit itu hanya boleh berapa besar di negeri ini gitu kan. Kemudian juga kertas, kemudian juga yang lain-lain gitu kan. Tetapi mulai dari hari ini kita bicaranya semua industri, tetapi industri yang benar-benar sustain. Ya, termasuk juga tambang itu misalnya mau mengembangkan lebih ke arah rare earth gitu misalnya kan, jadi tidak tambang konvensional lagi ketika udah ke situ. Tetapi bukan berarti juga nanti ada desa-desa yang mandiri karena tambang rakyat gitu misalnya kan, itu juga dibikin. Sementara di yang lain-lain tuh yang aneh-aneh, misalnya seperti melarang mengolah potongan aluminium dari yang limbah yang ada di dalam negeri ya, bukan mendatangkan limbah dari luar negeri ke negeri ini kemudian diolah itu yang berat-berat, bukan itu bisa ngotorin, merusak lingkungan gitu kan. Tapi kita itu hidup harus seperti maggot gitu kan. Maggot itu lalat yang hanya lahir kemudian beranak mati gitu kan. Yang jantannya juga sama seperti itu. Telurnya itu bisa untuk makan makan ikan, makanan untuk pupuk gitu kan. Nah, tetapi intinya adalah sampah itu harus bisa jadi energi, sampah itu harus bisa jadi makanan ternak gitu kan, yang bersih-bersihnya sayuran, buah, dan yang lain-lain. Sampah es krim, sampah apa itu harus bisa diolah lagi jadi sesuatu yang produktif. Nah, intinya sustainable life, semuanya tuh muter. Nah, oleh karena itu maka jumlah nelayan itu pada titik tertentu harus dibatasi. Jumlah petani pun pada titik tertentu harus bisa dibatasi. Dan jumlah-jumlah yang lain. Termasuk juga misalnya kita membangun jaringan ke seluruh dunia, termasuk Afrika, Amerika Latin, dan yang lain-lain. Karena orang Indonesia itu dikenal sangat disenangi untuk bekerja ketika dia terlatih, profesional gitu kan. Orangnya kan nggak banyak maunya, nggak aneh-aneh gitu kan, kerjanya fokus. Nah, itu disebarin ke seluruh dunia, Indonesia diaspora ini. Kenapa begitu? Karena dengan kita berada di mana-mana itu bukan hanya menyebarkan kedamaian yang disampaikan oleh para pendiri republik ini supaya kita ikut menjaga perdamaian dunia, tetapi juga dengan ada di mana-mana kita menjadi paham dunia itu seperti apa. Nah, tetapi kembali ke Indonesianya sendiri, ini adalah harus jadi negara yang sustain. Jadi pangannya selalu cukup, uangnya selalu cukup, kemudian juga orang itu ditata,
mulai dari lahir, besar, kemudian juga nanti supaya orang tua itu pada happy gitu kan dan tetap sehat. Itu di mana-mana dibikin rumah jompo yang kalau kalau ini paling hebat di seluruh dunia gitu kan. Orang-orang tua tuh bertahan cocok tanam kalau pagi, olahraga gitu kan. Terus kemudian juga sesama mereka gitu kan. Jadi orang tua itu jangan justru tinggal di rumah, anak yang ngurusin cucunya dari siang sampai pagi lagi gitu kan, dari pagi sampai tengah malam gitu kan, karena anak-anaknya itu kerja. Jangan, karena kalau itu dilakukan seperti itu maka nanti orang yang kerja di rumah jadi babysitter, jadi begitu-begitu malah nggak ada gitu. Orang tua sudah gitu kan, udah usianya segitu, lebih fokus ke ibadah, ke happy-happy, berdoa gitu kan supaya berkah negaranya. Jadi didorongnya ke sana, bukan orang tua dari kampung didatengin ke sini malah jadi pembantu gitu. Jangan seperti itu gitu kan. Jadi kita harus membuat sebuah sistem di mana manusia itu dari mulai kecil, kemudian remaja, dewasa, produktif, kerja segala macam sampai pensiun itu dalam sebuah siklus yang saya bilang tadi, sustainable life. Itu harus dibangun oleh negeri ini sehingga semuanya jelas. Nah, dengan seperti ini insya Allah maka kita akan secara otomatis sebetulnya menghindarkan keluarga dan warga dari narkotika, dari penyakit yang tidak perlu. Karena orang menjadi tertata, tersistem. Kemudian juga dengan seperti ini insya Allah juga korupsi akan hilang. Kenapa? Karena kehidupannya lebih terjamin, lebih aman. Kemudian di sisi lain juga dengan seperti ini, maka terorisme, kejahatan, radikul, itu mudah-mudahan akan berkurang dan hilang juga. Kenapa? Karena komunikasinya menjadi lebih akrab, lebih terjaga gitu kan. Mau beragama apapun gitu kan, buat yang lainnya silakan, kami agamanya ini. Jadi tidak ada lagi gitu kan. Kemudian karena orang tua itu ada di panti jompo dan bareng-bareng semua gitu kan, tapi cucunya juga nengok, anaknya juga nengok. Dan ketika bicara di panti, maka semua orang tua itu bicara dari Aceh sampai Papua gitu kan, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari Sunda, Jawa, Batak, Aceh, Cina, Arab, ya kan, terus kemudian bule, Amerika gitu misalnya, apapun bangsa yang ada di ini bisa bareng di situ gitu kan, bareng, sehingga nggak ada lagi bicara ras, nggak ada lagi bicara agama, semuanya yang beragama apa fasilitasnya di situ ada, terus kemudian juga rukun, damai, sehingga benar-benar Indonesia ini jadi sebuah bangsa yang kalau orang bilang di Amerika itu susah mempersatukan dan sekarang tetap saja terjadi white supremacy, kesannya begitu, maka di Indonesia ini dengan pola tadi dilakukan itu semua melting. Dan Indonesia insya Allah menjadi tempat meltingnya peradaban dunia gitu kan, jadi surga dunia. Nah, coba Anda bayangkan ketika itu terjadi, karena di sini tidak 4 musim, orang tua dari seluruh dunia pun datang ke sini gitu kan, karena fasilitas tempat jomponya itu ada yang kelas 1 super VIP ada gitu kan. Apakah itu mulai dari ada yang 15 juta per bulan gitu kan, satu orang gitu kan, sampai ada 30 juta per bulan gitu kan. Kelihatannya besar kan, saya bilang 15, 30. Mari kita ulang lagi yang awal tadi. Ketika orang-orang itu cukup 3 juta sehari, maka berdua itu kalau 30 juta sebulan itu hanya 60, masih punya 30 juta lagi. Kalau dengan uang 30 miliar itu masih 150 juta sebulan, maka dengan 60 masih punya 90 juta lagi. Nah, 90 juta ini bisa diamalin ke masjid, ke panti asuhan, nyekolahin orang, dan yang lain-lain. Itu pasti generasi barunya tumbuhnya lebih besar lagi gitu kan. Biar udah tua kalau punya duit, uangnya disumbangin gitu kan, untuk ke sekolah, kemana, ke seluruh Indonesia, bikin maju rame-rame Indonesia itu. Jadi ketika uang itu banyak, bukan dipendem
Kemudian juga yang punya uang penyakitan karena ketakutan ditanya uangnya dari mana dan lain-lain segala macam, malah didorong saling tolong menolong itu gitu kan, karena kuncinya survive itu udah jelas tolong menolong. Jadi kita perlu sekarang merancang sebuah pola kehidupan yang kita lupakan masa lalu yang saling kejar, saling kadang-kadang menyengsarakan gitu kan, karena marah, emosi, karena kan sekarang memang kenyataannya gitu kan, masyarakat disakiti, ya ngurus macam-macam disusahin gitu kan, ngadu sih boleh kemana-mana tapi nggak diselesaiin, makin ngadu makin banyak uangnya hilang, persoalannya nggak selesai-selesai. Nah, saya ulang lagi, kenapa itu semua terjadi? Karena bangsa ini nggak punya garis besar haluan negara yang detil. Jadi misalnya jadi anggota DPR, jadi pejabat, jadi apapun, kesannya aji mumpung, ambil sebanyak-banyaknya. Padahal kalau tadi Anda begitu jadi anggota, orang-orang yang tadi itu selesai, disiapin pensiunnya cukup sekali, udah dikasih misalnya 15 miliar atau 30 miliar dikasih, udah cukup. Jadi selama menjabat itu nggak ada hengki-pengki, nggak ada nyusahin orang, fokus semuanya. Kalau itu terjadi, lihat tiap 5 tahun sekali anggota DPR itu, dari mulai DPR di tingkat 2 sampai ke DPR itu hanya berapa, 22.500 orang misalnya kan, kali 30 miliar berapa tuh, sekian triliun tiap 5 tahun sekali gitu kan. Nah, biaya yang hilang akibat korupsi, akibat biaya tinggi disusah-susahin, biaya pemilu gitu, dan itu jangan-jangan lebih besar dari itu gitu kan. Terus pejabat, menteri 30 miliar gitu, kalau menteri ya, jadi untuk anggota DPRD menteri 30 miliar pensiun, sepanjang tidak ada cacatnya gitu kan, kasih dak untuk keluarganya. Atau di bawah itu misalnya berapa, 10 miliar jebret gitu kan. Tapi bahasanya adalah disiapkan kantong-kantong, dan itu kalau ada lembaga-lembaga keuangan yang hebat gitu kan, diputar lagi itu yang bahasanya Bu Sri Mulyani tadi, sehingga aset-aset ini menghasilkan kekayaan buat negeri ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, adik-adik, anak-anakku, saya kira bangsa ini bekerjanya sudah sungguh luar biasa ya. Jam 2 pagi orang udah ada di pasar. Terus siang hari juga rame di mana-mana malam hari ini. Nah, kita harus berpikir sekarang bahwa satu tadi, kemiskinan atau kerusakan ini bisa jadi karena struktural. Sehingga budaya yang sesungguhnya kalau secara personal itu baik, jadi bergesek luar biasa lah ya, jadi repot. Di samping itu juga memang kita harus belajar dan belajar bersama. Jadi hutan itu seperti di Katingan itu hebat bener tuh. Kalau bisa di foto cetrek gitu ngasilin uang ya di seluruh dunia tuh. Indonesia sebagai penghasil oksigen gitu kan, artinya sustain kan alamnya. Kemudian juga air tadi ketika itu dimasukin ke tanah segala macam itu kan juga memelihara bumi. Jadi yang pensiun, yang segala macam tinggal di Indonesia pada sehat, itu juga akan menghasilkan uang juga, selain mempererat kehidupan berbangsa di dunia ini gitu kan. Jadi kita perlu garis besar haluan negara yang dibikin, diperbaiki, disempurnakan terus-menerus, yang ujungnya adalah manusia Indonesia itu harus sesuai dengan cita-citanya tadi, adil, makmur, aman, tentram, loh jinawi. Dan itu bisa ketika keserakahan itu dipinggirkan, adu kuasa itu dipinggirkan, kemudian juga merasa paling jago, merasa paling benar itu dipinggirkan. Tetapi kita bersama-sama mewujudkan itu. Jadi saya kira ini omongan sederhana yang jauh dari sempurna. Tetapi sustainable life, adil makmur itu
semoga bisa diwujudkan dengan tadi diimplementasikan ya. Jadi kebutuhan gula, air, garam, apa segala macam itu tiap tahun diperbaharui, tetapi semua orang ngerti gitu kan. Jadi negara itu betul-betul hadir dan nggak ada kasus yang nggak selesai. Sehingga tadi seperti saya sampaikan, narkotik, korupsi, radikal semua itu akan berkurang bukan karena tindakan represif keamanan ya, tetapi semua itu berkurang selain memang tetap perlu keamanan dan pertahanan, tetapi orang disadarkan dan orang menjadi punya makna, punya fungsi, dan punya harapan yang paling penting. Nah, ketika itu dibuka karena negeri ini adil, maka akan terbuka kesempatannya. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa tolonglah hukum itu jangan untuk hukum itu sendiri gitu kan. Jadi saya kok mendengar bahwa kepastian hukum itu seakan-akan yang paling utama. Kalau menurut saya hukum yang pasti penting, tapi lebih penting dari situ esensinya adalah kepastian keadilan. Jadi pada sesi yang lain saya akan bicara itu gitu kan, tapi intinya adalah jangan karena slogan kepastian hukum itu malah justru pihak-pihak yang berkaitan dengan hukum itu bisa memanfaatkan berbagai macam hal dan segala macam yang mengakibatkan orang yang terkena hukuman itu atau dihukum atau dikaitkan dengan hukum itu menjadi susah luar biasa. Negeri ini perlu belajar yang lebih dalam dari kasus Sengon dan Karta, walaupun itu udah lama ya. Dan saya yakin mungkin bukan hanya itu kasus Sengon Karta itu. Jadi ketika hukum sudah diterapkan dengan proses yang benar, tetapi secara esensi itu tidak tepat. Pada kasus perampasan tanah banyak sekali yang seperti ini, tapi saya ulang lagi, saya tidak bicara hal ini panjang lebar di kali ini gitu kan, karena saya ingin memotivasi negeri supaya bisa menciptakan kemakmuran, keadilan, dan aman tentram dengan sebuah pola yang sangat sederhana, di mana seluruh masyarakat Indonesia itu mengerti posisinya dia di mana, dia harus kemana, dan itu bersama-sama. Begitupun pejabat, semuanya diarahkan untuk bisa terjamin dan semuanya dilakukan bersama-sama. Demikian, terima kasih. Semoga ini jadi guliran wacana di seluruh negeri yang pada tahun-tahun mendatang semoga bisa terwujud ya. Jadi Indonesia adil dan makmur, tentram, aman, roh jinawi itu bisa diwujudkan. Dan saya kira syarat yang paling penting untuk mencapai itu adalah perencanaannya, kemudian juga diwujudkan bersama-sama secara sungguh-sungguh. Bangsa Cina, Tiongkok ya negaranya, itu bisa menjungkir balikan ini pada fase terakhir mereka itu dari mulai tahun 80-an. Sekarang tahun 2021 mereka sudah menjadi negara yang sangat makmur kalau kita lihat di media gitu kan, dan dari cerita-cerita itu luar biasa. Nah, walaupun juga kita tidak boleh berpikir instan begitu, karena mereka sudah ada dari sejak 3500 sebelum Masehi kalau nggak salah ya. Jadi panjang sekali perjalanan mereka itu, ribuan tahun. Dan Anda jangan merasa bangsa Indonesia juga bangsa yang baru gitu kan, walaupun diceritakan ada sejarah dari Yunan katanya. Tapi ada juga penelitian yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia atau yang tinggal di Nusantara ini dulu sebetulnya Atlantis, Lemurian. Jadi sini adalah bangsa yang luhur juga gitu kan, pernah. Makanya Gajah Mada bisa sampai kemana-mana tuh dengan panglima, dengan pasukan lautnya gitu kan. Jadi nah, kita juga harus punya kepercayaan diri dan militansi yang kuat, bersungguh-sungguh supaya kita tidak jadi abu di peradaban ini, tidak jadi sampah di peradaban ini gitu kan, tetapi kita menjadi bangsa yang dibanggakan ketika nanti diputar balik setelah akhir zaman terjadi,
bahwa Indonesia bisa bangkit, atau bangsa yang di Nusantara ini di tahun 2000-an ini bisa bangkit menjadi sebuah bangsa yang besar, yang memberikan kemakmuran, kemaslahatan, dan kebaikan, juga kebajikan bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Begitu juga untuk kemakmuran bumi, yang artinya terjaga semuanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.